A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan menyampaikan materi kelompok huruf. Salah satu kelompok huruf di dalam Al-Quran adalah yang disebut dengan bijarin. Nah, kelompok bijarin ini kita kelompokkan ya. Kelompok bijarin ini kita beri nomor sebagai nomor kelompok 1 atau kolom ke-1 ya. Huruf bijarin ini berfungsi untuk menjadikan huruf di depannya atau kalimat di depannya menjadi jar. Nanti kita akan lihat contohnya seperti dalam kalimat ini. Tapi yang pertama kita akan mengenali dulu apa saja yang masuk ke dalam kelompok huruf nomor 1 ya, yang disebut dengan bijarin ini. Yang pertama bi ya, artinya dengan. Kemudian k artinya seperti, li atau la, li garis miring la artinya untuk ya. Ini ada titik-titik ya. Berarti huruf li dan la ini biasanya bersambung dengan huruf di depannya. Biasanya bersambung dengan huruf di depannya. Kemudian ila atau ilai. Nah, ila atau ilai ini artinya kepada. Yang pertama ila itu biasanya untuk berdiri sendiri ya. Kemudian ilai ini ada titik-titik. Itu artinya dia bersambung. Apabila bersambung atau disambungkan dengan huruf atau kata atau kalimat di depannya. Kemudian yang berikutnya alai, ini ada titik 2 ya, ini juga sama. Yang ini untuk titik 3, ada titik 3 untuk bersambung. Ini alai atau alai artinya di atas. Kemudian min, ini min apabila berdiri sendiri dia menjadi utuh bentuknya min ya. Bisa juga nanti bersatu dengan huruf yang lainnya, misalnya dengan huruf ma menjadi mimma ya, tapi biasanya ada tasdid ya. Kita apabila berdiri sendiri maka dia tulisannya seperti ini, ditulisnya min ya, artinya dari. Kemudian fi ya, atau fi titik-titik, yang pertama itu apabila berdiri sendiri, sedangkan yang kedua apabila bersambung dengan huruf atau kalimat berikutnya, yang lainnya di depan, artinya di dalam. Jadi fi ini artinya di dalam, kemudian an ini artinya dari ya. Kemudian hatta artinya sehingga. Ini ada titik-titik 3 an ini ya, bisa juga bersambung dengan huruf yang lainnya ya. Bisa bersambung dengan huruf yang lainnya. Kemudian hatta ini berdiri sendiri artinya sehingga. Di ta dan wa ini ada titik-titik 3 artinya dia bisa bersambung dengan yang lainnya. Wa tentu saja wa ini mestinya tidak bersambung ya, Pak, biasanya berdiri sendiri. Nah, ketiga huruf ini artinya demi, disebut juga sebagai huruf qasam, hanya huruf sumpah misalnya wallahi. Demi Allah artinya begitu. Wallahi karena ada wa maka bukan wallahu ya, tapi wallahi, maka akhir kata yang keduanya bukan ha atau hu ya, fathah atau domah, tapi hi menjadi kasroh atau jar ya. Jadi huruf bijar ini adalah huruf yang menjarkan. Jadi apabila huruf-huruf ini bertemu dengan kata yang lainnya, maka kata-kata atau kalimat di depan setelah ini itu tanda bacanya menjadi jar atau kasroh. Kita lihat contoh misalnya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi karena ini bertemu lam, ini menjadi disambung, bukan hudan tapi hudan lil muttaqin. Sini bertasdid. Jadi
terkecuali dipisah kita membacanya maka menjadi hudan. Nah, kita melihat bahwa yang ditanda merah ini dan diberi nomor 1 artinya bahwa huruf-huruf V dan Li ini adalah diidentifikasi sebagai huruf bijarin atau huruf jer, ya. Huruf yang membuat kata atau kalimat di depannya menjadi berkasroh, bertanda baca kasroh atau jer, ya. Misalnya ini fihi. Nah, hi ini nanti kita kenali sebagai domir, maka tanda bacanya kasroh atau jer. Jadi bukan fihu atau fiha, tapi fihi. Karena sebelum domir hi ini didahului oleh huruf bijarin fi, ya. Fi yang ini artinya di dalam. Maka ini kita bisa terjemahkan fihi artinya di dalamnya, karena domir hi ini artinya nya. Kemudian yang berikutnya lil muttaqina. Nah, li ini diidentifikasi sebagai huruf bijarin, ya. Karena ini ada daftar li, terdaftar li di kelompok huruf bijarin ini. Sehingga maka huruf setelahnya atau kalimat setelahnya harus bertanda baca jer atau kasroh. Dalam hal ini lil muttaqina, bukan lil muttaquna, tapi lil muttaqina. Jadi huruf qaf ini tanda bacanya bertanda baca jer atau kasroh, sehingga dibaca lil muttaqina. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan bisa mengidentifikasi huruf-huruf ini apa saja. Misalnya dalika. Nah, ini di dalam kelompok huruf Al-Quran ini disebut sebagai kelompok huruf isaroh, ya. Kemudian al-kitabu. Al-kitabu ini diidentifikasi sebagai isim. Kenapa disebut isim? Oleh karena dia diawali alif lam, maka dia dikelompokkan sebagai isim atau kita kenali, kita identifikasi sebagai isim, dan ini tanda bacanya menjadi domah oleh karena diawali oleh alif lam, ya. Alif lam. Nah, ini juga sebagai tanda bahwa apabila diawali alif lam maka dia sebagai isim, ya. Atau juga bertanda yang lainnya. Kemudian la raiba. Nah, la ini juga dikelompokkan dalam pengelompokan huruf-huruf Al-Quran ini sebagai la nasoba lin nakirah. Jadi artinya adalah la ini menjadikan huruf di depannya menjadi bertanda baca nasob untuk kata atau kalimat yang masuk ke dalam nakirah, bukan ma'rifat, ya. Jadi ada yang sifatnya ma'rifat atau nakirah. Salah satu ciri dari ma'rifat itu diawali oleh alif lam. Nah, karena di sini tidak ada alif lam, maka ini disebut sebagai nakirah. Sehingga karena nakirah maka dia menjadi sebab bertanda baca fathah, maka dia ini adalah isim. Jadi la ini menasabkan isim di depannya. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan nanti bahwa huruf-huruf yang didahului oleh la, ya, ini menjadi masuk kelompok huruf isim, kira-kira seperti itu. Fi tadi sudah, hudan ini juga masuk kelompok isim. Kenapa? Ini karena ditandai dengan tanwin, gitu, atau juga yang lainnya. Nanti kita akan belajar mengenali huruf-huruf tersebut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kita juga nanti bisa menerjemahkan ini berdasarkan pemahaman terhadap
jenis-jenis kalimat, apakah itu kalimat isim, ya, kalimat fiil, kemudian kalimat huruf, ya, bukan kalimat huruf ya, kelompok huruf yang lainnya, ya, selain isim dan fiil, itu adalah huruf yang kita pelajari sekarang ini adalah bijarin. Ya. Dan kembali kepada kelompok huruf bijarin ini, di sini di tanda merah, di bulat kita bisa melihat ada bulatan merah, ada angka 434. Ini artinya bahwa huruf ilah ini, atau ilai ya, kita bisa menemukan dalam Al-Quran sebanyak 434. Ini sudah ada yang menghitung. Kita kira-kira seperti itulah kalau kita mau mengecek, tentu saja kita boleh menghitungnya ya. Kemudian yang alai ini ada 1445, kemudian min ada 2299, fi ada 1699, kemudian an ini ada 155, yang lain itu tidak diberikan informasinya. Tapi tentu saja kalau kita sering membaca akan banyak menemukan huruf waw ini ya. Nah, huruf waw ini bisa masuk kelompok bijarin ya. Bisa juga masuk ke dalam kelompok al-atfu atau huruf atau. Kita akan belajar nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saudara menemukan ini ada tamjiz online ya, karena ini saya ambil dari materi belajar di belajar menerjemah Al-Quran di tamjiz online. Saudara kalau berminat, saudara bisa menghubungi ini atau ada tamjizonline.com ya. Ada nomor HP-nya, ini kontak personnya Lutfiah, Bu Lutfiah, saudara bisa hubungi. Bagaimana mekanisme dan lain sebagainya, apakah berbayar atau tidak, saudara bisa mencari informasinya ya. Tapi ini sangat menarik ya. Dan di tamjiz online atau di tamjiz ya, apakah yang online atau tidak. Nah, kelompok huruf ini untuk memudahkan mengingat atau menghafal bisa dibaca dengan sambil bernyanyi gitu ya, atau ada lagunya, misalnya pakai lagu dengan kau seperti lila untuk ilah kepada ala di atas mindari di dalam mandari hatta sehingga bitawa demi. Nah, itu contoh lagu. Lagu-lagunya tentu saja lagu-lagu yang populer atau lagu-lagu yang mudah diingat ya. Karena intinya bukan pada lagunya tapi adalah bagaimana kita menghafal kata-kata ini sehingga bisa membantu di dalam kita mengingat, di dalam kita mempelajari, memahami dan menghafal Al-Quran ya. Sehingga dengan memahami ini, karena ini kan akan berulang nih, akan berulang misalnya min ini ada banyak 2299, sehingga kalau kita membaca di mana saja ayat, di mana kita menemukan huruf min ini, kita sudah memahaminya sebagai dari gitu, sehingga kita bisa tinggal memahami atau menghafal kata-kata yang lainnya atau huruf-huruf yang lainnya atau kalimat yang lainnya. Nah, itu yang bisa saya sharing, saya berbagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat tentunya ya dalam upaya kita memahami Al-Quran sebagai hudan ya, lil muttaqina, bagi orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita ini juga termasuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Salah satunya kita harus memahami Al-Quran sebagai dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah dia ya Alkitabu, kitab la raiba, yang tidak ada keraguan fihi di dalamnya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Nanti muttaqin ini nanti didefinisikan dengan ayat yang lain yang bisa seperti itu. Seperti ini, dalika ini kan artinya adalah kata tunjuk, masuk kelompok saraf, menunjukkan bahwa dalikal kitabu ya. Jadi menjelaskan ayat sebelumnya, itulah dia Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi sebagai petunjuk bagi orang-orang yakin. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas kesempatannya, atau apabila saudara kita bisa menyempatkan diri, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dengan mempelajari Al-Quran ini. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.